ini kan sekarang ini kan ada yang viral-viral ini, Bung. Oke, ini udah masuk? Iya, Oh, udah iya. masuk, udah Ya, gimana nih? diinin. Ada Blackpink. yang viral-viral. Blackpink. Kayaknya kemarin Bukan, rame juga tuh. Oh. bukan. Ini soal ini kan bulan Maret nih, yang katanya isunya akan apa namanya mau ada Rabopon. Iya. Mau Rabopon reshuffle Maret nih. kabinet. Nah ini kita punya 4 video. Oke. Yang ini videonya dari para menteri. Para menteri maksudnya. Ya, Menarik yang kayaknya nih. lagi berburu viral nih. Nggak cuma Fajar ya berarti ya. Tapi coba kita tonton dulu ya. Siap, Kita tonton satu video. Oke. Biasanya awal-awal sambutan seperti ini di semua partai saya absen capres-cawapres. Pagi hari ini saya tidak akan mengabsen capres dan cawapres karena calonnya yang hadir sedikit. Gak usah diabsen, semua udah tahu siapa. Nah ini video waktu Rakornas PAN. Rakornas PAN Wah, di kita nih pas nih biru-biru nih. Nah ini pas Presiden Jokowi pidato waktu Rakornas PAN. Yang muncul 2 nama itu ya. Dia gak akan mereview calon-calon ya kan katanya. Oh iya tuh. Karena di situ udah ada Ganjar sama Nggak mau Erick. ganti sama Erick. Katanya- Ini yang bikin gaduh lagi gitu kan Gaduh koalisi. kemarin itu, ini gaduh Menteri Erick Thohir. Ini sampai kemudian Jokowi menyemangati Partai PAN kan. Yang katanya nggak perlu menyebutkan nama tapi udah Udah di situ. Ya. Pak Presiden, di panggung ini ada sosok pewayangan keluarga Pandawa, putra Raja Astina yang bernama Werkoduro atau juga dikenal dengan nama Bimo Seno. Dan ini ada Pak Ganjar, ada Pak Erick, Pak. Kelihatannya harmonis. Tapi jangan lupa, sebagai Panglima Perang, kita tunduk tangan kepada perintah Pangti, Panglima tertinggi. Jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia akan berjaya. Itu posisinya si Ketum Zulhas ini apa? Nah di sini kan dia posisinya harusnya kan ini apa namanya ketum PAN Ketum kan gitu. PAN dan Tapi juga kemudian pas dia itu. sambutan pidato Panglima ini Perang tuh. dia katanya sebagai Panglima Perang kita. Oke. Tapi kita mau nggak mau harus tetap ikut sama Panglima tertinggi. Oh, Panglima Presiden tertinggi, Jokowi harus nurut Presiden. dong perintah sama Presiden Iya, Jokowi. iya. Kalau sebagai mungkin dia menteri, kalau menurutku sih nggak masalah gitu ngikut. Tapi kalau di sini kan udah jelas ini Harusnya Partai ketua PAN, umum ya. dia sebagai ketua Partai PAN gitu. Ini Dan harusnya sebagai partai ya harus punya ini di apalagi partai juga udah kokoh dari reformasi kan. Nah ini juga di durasi Itu sekitar apa? 1 menit. Adu pantun juga. Oh iya. Jadi Pak Zulhas ini juga memberikan pantun-pantun yang ya arahnya tetap mendukung lah pemerintahan Jokowi. Padahal kemarin-kemarin kemana kan gitu. Oh iya Kan iya. menteri, Oke, menteri. Pak Zulhas ya, Pak Zulhas. Jadi Tapi masuk di situ ada Erick, Pak Erick. iya. Ya, oke. Nah, Pak Erick ini juga kan ya bisa kemana-mana. Iya, ternyata. iya. Dan di situ dia hadir berkawanan kan sama Pak Zulhas, sama-sama Oh, menteri iya, nih, iya berdua dong. nih. Nah ini ya jadi gaduh kemarin dari video Sumatera ini. juga kan mereka berdua. Betul. Nah selain itu Bung, Yes. ini tadi kan menteri ada langsung dalam satu video ada Zulhas sama Erick Pak Thohir. Erick. Nah ini yang video yang kedua ini, nah ini kemarin habis viral juga nih, Yang lagi rame kemarin. lagi rame. Tadi saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu wakil ketua umum PSSI dan beliau menyerahkan pada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau, dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Udah, jangan dijelasin panjang-panjang lagi itu. Masa kalian tanya lagi itu, jadi beliau sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola
mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisa dan teman-teman Esko. Nah, kalau yang Pak ini Menpora, Menpora Zainuddin Pak Amali. ZA mundur. ZA mundur. Tapi belum memberikan surat. Nah, ini yang bikin gaduh juga nih. Rabu Pon kita tunggu nih kan. Nah, iya, ini kayak Mundur atau ya salah satu yang kemungkinan di bulan Maret ini katanya mau digantikan karena memang menyatakan mundur, iya, mau iya. fokus ke PSSI. PSSI. Nah, ini heran juga nih, kenapa sih meninggalkan menteri untuk milih ke fokus PSSI ngurus sepak bola? Karena lebih cinta sepak bola. Ya mungkin itu tadi ya lebih cinta sepak bolanya ya kali. Tapi di sini tegas loh, dia ngomong. Atau sudah merasa tidak muda lagi. Oh iya juga, Menpora kan Menpora. Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi kira-kira kalau lihat kayak gini, mungkin nggak Menpora kita besok dari unsur anak muda gitu misalnya? Kemungkinan, karena sekarang ini juga kan yang masuk ke struktur PSSI kan banyak juga yang muda-muda. Yang muda-muda. Terus bisa. kemudian Yang kemarin sih Golkar memang rekom 3 nama. kalau untuk menterinya, Karena Menporanya Pak ZA kan dari Golkar. dari Golkar. Rekom banyak anak muda kan untuk memang ngurus, memang harusnya anak muda sih karena Menpora kan. Jadi bukan Tapi orang-orang- salut lah sama Pak ZA dengan dengan segala keterbatasan dia gitu kan, dan kemudian sukses Asian Games, PON di Papua, tiba-tiba mundur kan. Tapi Maksudku- karena kasus Ya, Kanjuruhan kemarin tapi belum selesai. jarang ada menteri yang mengundurkan diri, Ah, iya. walaupun ternyata dia ada pinggirannya gitu kan. Iya, tapi kasus kemarin belum Ya selesai. semoga di posisi yang baru Pak ZA bisa lebih fokus, benar Kalau- seperti katanya dia kan, lebih fokus ngurus sepak bola. sepak bola sampai pentas dunia. Mungkin memang kemarin waktu dia jadi Menpora nggak tuntas ngurusin Kanjuruhan. Mudah-mudahan nanti di ini Yes. PSSI kan lebih fokus, dan ngurusin. ngangkat trofi lagi kan gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Tapi ada lagi nih, kita kan nanti ada 4 video menteri-menteri Ya yang oke. Jadi ini Pak ZA pasti otomatis ada Pak Erik di situ kan, yang Iya, ini kan yang tadi. masuk. Oke. Ketum PSSI Pak Erik. Nah, ini yang agak Ini dia aneh nih. ini. Ini ada Mensos Bu Risma. Kalau tadi kemarin bukan Mensos, Menteri Pansos katanya. Tapi Bu Risma keren lah ini, mungkin rindu Rindu nyiram-nyiram taman. bersih-bersih. gitu. Bersih-bersih, nyiram taman. Iya, kalau dulu waktu wali kota Surabaya kan sering. iya, Nah, sering ke mungkin taman-taman. dia rindu di kantornya nggak ada gitu kan. Mau di mana nih? Ya udahlah, ada mobil kotor kan. Dicuciin sama dia. Ini mobil apa sih ya? Mobil dinas. mobil dinas plat merah. Plat merah. Mobil tipe apa ras ya? Ya ras ya. Oh, lengkap tuh kan pakai sepatu boot. Oh, Oh, berarti memang sudah dipersiapkan gitu mau nyuci mobil. Cuman, ya lain kali jangan baju putih lah, Bu. Kalau Kan nyuci ya. takut ini kan Kotor. kotor. Kena air. Iya. Tapi emang nggak ada yang berbakat lain gitu, maksudnya pegawai yang lain punya bakat nyuci mobil kan itu gimana? Nah, Bu Risma ini kan penuh ini juga kalau Multi-talent lah ya. Penuh talent juga. Nyuci bisa, terus pertamanan bisa, terus sebenarnya kalau ada salah gitu Minta yang maaf viral ya. minta maafnya dengan gayanya sendiri yang unik gitu kan, sampai sujud-sujud gitu kan, merasa bahwa dirinya belum melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya, jadi dia minta maaf dengan bersujud seperti itu. Ini kan ya Tapi apa ya modusnya ya kira-kira ya? ya kemarin kan- masuk bursa juga. Mobil dinas. Kalau mobil dinas itu masuk mana ya? BUMN nggak sih? Enggak ya? Ya. Ya, siapa tahu nanti karena mau ada pengadaan untuk mobil listrik gitu kan, Oh, berubah. kode-kode gitu kan. Oh, boleh bisa juga. Jadi semua ini kan memang akan beralih ke listrik semua. Ke kendaraan Dimulai listrik. dengan pemerintah, terus kemudian BUMN kan begitu. Karena yang mendukung harus menggunakan kendaraan listriknya salah satunya Pak LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan. Siapa tahu Bu Risma pengen dipanggil gitu kan. Kenapa sih mobilnya Gak kenapa? apa, mobilnya Iya, kenapa? Waduh Pak, kotor terus ini. kotor nih. Kalau bisa polusi kan, ini kan polusi. Kalau bisa diganti yang listrik lah Pak. Oh, iya. Kan dikasih promo sama Pak LBP. Promo mobil listrik sekaligus promo
Ya harusnya tapi nggak pakai selang dong, maksudnya nggak pakai air bersih-bersih. Kan Kalau ini Bu terkesan Risma ini spontanitasnya sangat tinggi. Apa yang ada ya itu. dikerjain ya. Iya. Ya ini viral banget sih. Ada Iya, yang mendukung, ada ada yang- juga yang menghujat. Nah, ada lagi yang kemarin juga aku lihat yang mempermasalahkan masalah status mobil ini yang belum bayar pajak katanya. Oh. Makanya ini, Ini satu lagi, ini yang menteri paling pusing sekarang ini. Harusnya ini ini Bu dia ini. Bu Sri, Ini menteri kesayangan Bu Sri sebetulnya. Mulyani, Ibu kita semua kan. ibu kita semua nih, katanya Kok bisa gitu. Saya berterima kasih kepada seluruh masyarakat, pelaku ekonomi yang telah membayar pajak dengan patuh. Yang Anda lakukan adalah sebuah wujud komitmen untuk membangun Indonesia. Dan oleh karena itu, yang telah Anda bayarkan harus kita jaga dengan sepenuhnya. Tidak boleh dikhianati, tidak boleh dicuri, dan tidak boleh disalahgunakan. dia terima kasih sama pembayar pajak Iya. dan Makanya ibu kita dia semua merasa bertanggung jawab dan ini harus dijaga secara bersama. merasa sakit hati karena ada yang mengkhianati. Tidak boleh ada yang menyalahgunakan. Iya. Kayaknya memang kasus sekarang ini karena memang ketegasannya beliau juga ya untuk Betul. memberantas. Iya, pandemi kan susah nyari duit gitu, Iya, nyari. kemarin betul. Dia bisa menjaga stabil supaya tidak resesi gitu kan. Nah, ini goyang nih. Goyang gara-gara Kalau sampai resesi nggak bisa pemilu nanti. Nah, kemarin kan merambat itu kan. Iya. Merambat dari satu kasus terus kemudian ketika dibuka pegawainya sendiri nggak Iya bayar itu pajak. makanya. Nah, Dan terakhir ya 39 kurang lebih katanya. Itu pun yang baru yang disorot dari lama. Kita kan nggak tahu yang kerucu-kerucu juga kan. Siapa tahu si tukang nganter kopi gitu kan iya. dapat juga gitu kan. Waduh. Dengan ketika dibuka juga dalam kasus itu kelas pejabat ini kekayaannya hampir sama kayak presiden nih 50 miliar. Tapi dari kasus ini kan banyak juga tuh yang meminta masyarakat tidak perlu bayar pajak lagi. Ada minta Bu Ani untuk mundur dari posisi Menko. Sebenarnya diuntungkan atau dirugikan sih dengan kasus? Kalau menurutku ya, ini kan kalau kata Pak Jokowi kan ada upaya bersih-bersih. Maksudnya kerja kan gitu. Kerjanya itu ya kayak pembersihan. Terus kemudian kemarin ada yang waktu kampanye juga kan revolusi mental. Revolusi mental pejabat kan begitu ASN gitu. Nah, ini kalau menurutku ini jadi pembuka. Nah, tamparan itu juga ya. Tamparan satu, yang kedua ini justru jadi titik balik gitu Iya, loh. kesadaran. Bahwa kemudian sekelas pejabat pajak yang nggak bayar pajak. Nah, itu. Ini jadi titik untuk mengevaluasi daerah-daerah yang lain, Betul, pejabat-pejabat yang lain gitu. Jadi Makanya terima kasih Pak Rafael punya anak Mario. akhirnya kita semua tahu. Kita semua tahu ada yang tidak bayar pajak termasuk Bapak sendiri. Ya akhirnya masyarakat membuka. Betul. Dan efeknya tadi seperti yang Bung bilang, ada ketidakpercayaan publik. Untuk membayar pajak Bayar lagi. pajak. Ya karena kita itu tadi khawatir kan. Kita aja dipaksa-paksa bayar gitu kan. Di mana bayar parkir aja kita udah bayar gitu kan. Nah, ini yang level gede-gede gini Wah, malah nggak bayar pajak. Nilep mobil, juga mobil malah. Bikon, Iya. wih, luar biasa motor Harley. Makanya ada motor Harley juga Iya. mau di ya bubarin mudah-mudahan kan itu. aparat juga tegas di sini kan. Biar kita juga ada keadilan lah. Ada keadilan. Jadi masyarakat tidak lagi takut Itu. gitu untuk bayar pajak. Biar nggak kecewa juga. Biar nggak kecewa, didorong terus bayar pajak, tapi kemudian Kita ketika nggak tahu. ketika duitnya mereka dipakai untuk Iya, penyalahgunaan itu. yang nggak seharusnya kan mereka malas juga. Ada bahkan gerakan yang kenapa harus bayar pajak? Gitu. Jadi ada gerakan yang untuk tidak lagi bayar pajak. Nah, ini kan bahaya. Iya, makanya. Maksudnya untuk keberlangsungan pembangunan masyarakat, pembangunan bangsa, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya ini kan bahaya kalau semisal masyarakat tidak mau bayar pajak, sedangkan pendapatan kita ya itu kan terbesar dari pajak. Iya dong. Pendapat APBN kita. Jelas gitu. dong. Apalagi negara besar seperti Indonesia ya. Atau mungkin sebetulnya masyarakat udah sadar pajak, tapi itu tadi pejabat-pejabat kita ini yang bikin sakit hati juga sama Bu Ani. Kenapa kan gitu? Yang belum diketahui juga ini kan soal kumulatifnya. Sebenarnya berapa besar
uang yang seharusnya dipakai untuk masyarakat itu dikemplang oleh inilah oknum inilah. Ini kan belum disisir kan. Betul. Berapa sih totalnya yang mereka emplang ini yang nggak bayar pajak? Jangan cuma hanya di pegawai keuangan aja dong, Kementerian Keuangan, yang pegawai yang lain harus disisir juga dong gitu kan. Biar kita tahu semua kebuka, semua transparansi. Betul. Nah, ini yang katanya transparansi itu harusnya mulai dari sini nih, karena soal data keuangan. Memang masih banyak daerah di Indonesia itu yang masih menginginkan sampai sekolah unggulan, makanya sampai bangun pagi itu kan. Iya. Makanya janganlah membuat keributan kayak gini Keributan gitu kayak lah ya. lagi. Nah, Ayo ini kita bangun bener gitu kan Indonesia ini. Iya. iya betul. Dari ini kan ada tadi empat video Iya, yang 4 menggambarkan beberapa menteri. Nah, ini kira-kira pasti masih banyak dong Iya, video-video lain atau yang kontroversial dari kabinet-kabinet Tapi emang ini. iya sih. Kalau itu kan yang tadi pertama Zulhas sudah melempar ke Pak Erik. Ini kan arahnya kan ke sana nih. Sana Terus yang Pak ZA otomatis juga melempar ke Pak Erik, mendukung penuh Pak Erik untuk ke berhasil PSSI ini. PSSI-nya. Terus Bu Risma. muncullah Bu Risma ini. Bu Risma ditambah ya Bu Ani. Ini sebetulnya siapa sih yang kandidat ini? Gitu kan. Jadi ya silakan beradu. Ya silakan beradu nanti teman-teman, kalau misal ada ide lagi video mana yang mau kita reaksi, silakan nanti komen di bawah. Tapi keren sih. Keren.